warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sahabat petaniku se-Indonesia. Nah, kali ini saya berada di wilayah Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Gerhadi Bambang, dalam channel YouTube Geraha Agriculture. Pada hari ini juga, mari kita saksikan penyuluhan tentang sabta usaha peternakan. Ini loh yang akan disampaikan oleh penyuluh sektor peternakan Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, khususnya petani sebagai pelaku utama di bidang peternakan yang ada di wilayah seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Banggai. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan, yaitu sabta usaha peternakan, di mana dalam melaksanakan sabta usaha peternakan yaitu ada 7 tahap yang harus kita laksanakan selaku peternak. Yang pertama adalah seleksi bibit, cara menentukan bibit ternak baik dalam pengembangan maupun dalam pengemukan. Faktor umur adalah sangat penting di dalam menentukan usaha bidang peternakan. Untuk mengetahui, mengestimasi umur ternak, kita bisa melihat dari perubahan bentuk gigi yang ada. Salah satu syarat adalah untuk pengembangan maupun pengemukan sapi adalah umur kurang lebih di bawah 18 bulan atau 1,5 bulan. Ini sudah sama, maupun di bidang usaha pengemukan maupun di pengembangan. Kemudian juga menentukan berat bobot ternak hidup. Kita bisa menggunakan yang mudah, yaitu kita menggunakan rumus, yaitu dengan cara mengukur tinggi gumbah dengan lingkar dada. Kita bisa tentukan berapa bobot yang harus kita tentukan, sehingga dalam usaha ternak itu akan lebih baik. Kemudian juga keadaan, yaitu keadaan kulit maupun bulu harusnya mengkilat dan halus. Ini kan termasuk salah satu seleksi yang dikatakan ternak itu sehat. Kemudian langkah yang kedua atau tahapan yang kedua, yaitu bagaimana kita melaksanakan manajemen kandang. Ini sangat penting. Yang paling kita harus tentukan bagaimana arah kandang. Yang paling bagus adalah yaitu kandang membujur barat ke timur. Kenapa? Karena sinar matahari langsung kena ke kotoran hewan itu, sehingga tidak akan mudah terkena penyakit pada ternak itu. Dijaga kelembaban sehingga tidak terjadi kelembaban tinggi. Kemudian juga letak tata laksana lokasi kandang itu, dia harus lebih tinggi kandangnya daripada lingkungan sekitar. Mengapa demikian? Karena supaya tidak terjadi kelembaban di dalam kandang sendiri. Kalau terjadi hujan dan sebagainya, ini penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seorang peternak melaksanakan pakan ternak yang sehat, yang teratur, sehingga pertumbuhan akan lebih bagus. Di dalam tahapan ini, yaitu pakan ternak, pemberiannya kita tinggal lihat sistemnya pemeliharaannya, karena kita sistemnya ada sistem kereman dan sistem gembala. Kalau dalam sistem kereman, tentunya persediaan pakan itu cukup banyak. Nah, sistem kereman ini tentunya banyak menggunakan pakan. Ada 2 macam yang kita lakukan di daerah kami, yaitu pemberian hijauan pakan ternak
dalam bentuk segar. Yang biasa kita gunakan adalah jenis rumputnya adalah king grass atau rumput gajah, rumput benggala. Ini yang kita lakukan. Kadang-kala kita menggunakan juga rumput lapangan. Selain itu pula kita juga menggunakan makanan tambahan di luar hiburan pakan ternak, yaitu menggunakan dedak dicampur dengan limbah dari pabrik tahu, contohnya ampas tahu. Itu yang kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini tentunya pemberian pakannya yang kita lakukan adalah pagi, kemudian jam 12 siang, sore. Kita lakukan secara kontinu. Ini kalau dalam sistem pengemukan. Kemudian juga dengan sistem gembala, yaitu kita lepas ternak itu dengan secara bebas, sehingga ternak akan lebih leluasa melakukan aktivitasnya, yaitu pakan secara alami. Kemudian yang keempat adalah dengan tahapan yang keempat itu sanitasi kandang. Sanitasi kandang ini sangat penting, terutama di dalam hal penyemprotan. Ini untuk mengendalikan yaitu penyakit ataupun virus yang ada di sekitar kandang ini, bakteri yang di sekitar kandang ini. Kita lakukan penyemprotan paling tidak 1 minggu sekali menggunakan desinfektan. Kemudian pembersihan kandang dengan membersihkan kotoran itu sendiri kita lakukan setiap hari. Ini sangat penting juga, akan lebih menekan tingkat penyebaran bakteri yang ada di dalam kandang. Kemudian langkah yang kelima yaitu pengendalian dan pengobatan penyakit pada ternak sendiri. Untuk pengendalian kita lakukan yaitu yang paling bagus dilakukan vaksinasi secara rutin setiap tahun. Kita menggunakan vaksin ME maupun antraks. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengobatan ternak dugaan yang sudah diduga karena penyakit itu kita lakukan, sehingga akan mempengaruhi bagaimana usaha peternakan itu akan lebih maju. Yang keenam yaitu kita lakukan panen dan pasca panen. Nah, ini sangat penting karena yang diharap petani itu. Jadi panen dan pasca panen itu sangat penting apabila sudah mengarah ke, kalau untuk pengemukan 6 bulan minimal 4-6 bulan kalau untuk pengemukan. Tapi kalau untuk pengembangan saya pikir predatory tadi itu yang siap untuk dipasarkan, tapi bakalan yang dipasarkan ini juga kita sudah bisa melihat melakukan panen dan pasca panen secara baik. Yang terakhir, yang tahapan yang ketujuh adalah kita lakukan pemasaran. Pemasaran ini di daerah kami sudah dilaksanakan 2, yaitu dengan cara peternak atau pembeli ternak itu datang sendiri belanja sapi, kemudian juga dengan sistem dipasarkan di pasar ternak. Nah, itu yang kita sampaikan. 7 tahapan ini yang sangat penting sehingga peternak insya Allah selaku peternak akan menjadi lebih sukses masa depan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ternak Indonesia. Demikianlah teman-teman sahabat petaniku se-Indonesia, baik itu pelaku utama maupun pelaku usaha di bidang peternakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.